Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haidar Bagir dari kelas 11 2A14 Prodi Sistem Informasi Akuntansi Universitas Bina Sarana Informatika Karawang. Di sini saya akan mempresentasikan tugas kelompok mata kuliah Sistem Basis Data yang disusun oleh Dewi Rismayanti, Istiara Hayu, Haidar Bagir, Siti Laila, Wahliyudin. Tugas pertemuan 13, perancangan dan implementasi basis data menggunakan DB Designer. Langsung ke soal pertama. Sebuah perusahaan yang melayani pemesanan barang atau produk umumnya memerlukan sebuah program aplikasi yang berfungsi untuk menyimpan data produk beserta suppliernya dan juga berfungsi untuk mencatat transaksi pemesanan produk dari customer. Setiap produk yang dipesan akan dikirim ke customer yang memesannya. Pertanyaannya, rancanglah database untuk program aplikasi tersebut dengan menggunakan DB Designer dan ekspor hasilnya ke server MySQL untuk memenuhi keinginan perusahaan tersebut. Selanjutnya, rancangan database perusahaan pemesanan barang atau produk. Ya, yang pertama kita masuk ke dalam DB Designer terlebih dahulu. Setelah itu, ini adalah tampilan awal dari DB Designer. Selanjutnya kita klik komponen tabel dan relasi pada toolbar seperti di gambar berikut. Klik menu Edit Object dan akan menampilkan jendela tabel editor sebagai berikut. Setelah kita klik akan muncul seperti ini dan di sini kita akan membuat tabel sesuai yang kita inginkan. Nah, di sini saya akan membuat tabel supplier dengan field kode supplier, nama supplier, alamat, dan nomor telepon. Selanjutnya, kita lakukan seperti langkah sebelumnya untuk membuat tabel-tabel selanjutnya. Di sini saya sudah membuat 4 tabel. Yang pertama ada tabel supplier, faktur, customer, dan barang. Ya, setelah itu kita membuat relasi one-to-one antara supplier dan faktur. Klik di tabel supplier, kemudian klik di tabel faktur, sehingga muncul komponen relasi yang menghubungkan kedua tabel tersebut. Silakan dilihat di gambarnya. Sudah terhubung antara tabel faktur dan supplier. Kita lanjut. Langkah berikutnya membuat relasi many to many antara faktur dengan barang dengan cara klik komponen many to many relation pada toolbar, seperti di gambar berikut. Selanjutnya, kita klik tabel barang, kemudian klik tabel faktur sehingga mendapatkan relasi atau hubungan. Kita lanjut. Edit properties tabel barang hash faktur, yaitu dengan mengganti nama menjadi tabel transaksi serta membuat field quantity dan harga transaksi. Oke, bisa dilihat di gambarnya. Kita lanjut. Membuat relasi one to many, yaitu dengan mengklik komponen pada toolbar yaitu relasi one to many. Kita lanjut. Klik tabel customer, kemudian klik tabel faktur sehingga mendapatkan atau memunculkan relasi atau hubungan di antara faktur dan tabel customer. Selanjutnya, untuk mengekspor hasil rancangan database ke dalam database, digunakan database synchronization. Database yang digunakan pada contoh ini adalah MySQL. Sebelum melakukan sinkronisasi, kita perlu membuat koneksi ke database MySQL terlebih dahulu. Selanjutnya, kita buat user. Sebelum kita buat user, kita login terlebih dahulu melalui command prompt seperti gambar berikut. Bisa dilihat. Selanjutnya, membuat user baru. Setelah kita login, kita buat user baru dengan sintak create user root at localhost identified by 123. Nah, 123 ini adalah password yang tadi sudah kita masukkan di DB Designer. Selanjutnya, buat database. Di sini kita buat database dengan nama DB penjualan. Sintaknya create database DB penjualan. Lanjut.
Mengekspor tabel hasil rancangan ke server database. Mengekspor tabel ke server database bisa dilakukan dari menu database, lalu pilih database synchronization, seperti gambar berikut. Bisa dilihat. Oke, kita lanjut. Lalu pilih MySQL sebagai database, dan kemudian klik New Database Connection. Setelah kita tadi sudah klik database synchronization, lalu muncul jendela seperti ini. Setelah itu kita klik New Database Connection. Selanjutnya akan muncul jendela seperti ini. Kita masukkan nilai berikut, yaitu database name tadi sudah kita buat, DB penjualan, username-nya root, password-nya 123. Oke, kita lanjut. Klik connection. Setelah tadi kita sudah buat, muncul seperti ini, lalu kita klik connection. Selanjutnya, setelah kita klik connection akan muncul jendela seperti di gambar. Nah, kita bisa lihat di sini. Setelah itu, setelah tampil jendela seperti di atas, selanjutnya klik tombol execute untuk mengekspor tabel ke server database MySQL dan akan tampil progress report seperti berikut. Nah, jika sudah seperti ini berarti sinkronisasi kita antara DB Designer dan MySQL itu berhasil gitu. Jadi untuk soal pertama sudah selesai, selanjutnya soal kedua akan dijelaskan. Ya, selanjutnya soal nomor 2. Seorang kolektor mobil ingin mendata seluruh mobil miliknya dan memerlukan program aplikasi yang bisa berfungsi untuk menyimpan data koleksi mobilnya. Pertanyaannya, rancanglah database untuk program aplikasi tersebut dengan menggunakan DB Designer dan ekspor hasilnya ke server MySQL sehingga program yang dikembangkan bisa memenuhi keinginan kolektor tersebut. Langsung ke jawabannya. Rancangan database kolektor mobil. Yang pertama, kita masuk terlebih dahulu ke DB Designer-nya. Dan ini adalah tampilan awal dari DB Designer. Setelah itu kita klik komponen tabel dan relasi pada toolbar seperti di gambar berikut. Lalu klik menu Edit Object dan akan menampilkan jendela tabel editor. Setelah itu kita buat tabel. Di sini saya sudah membuat tabel data mobil, yakni dengan field nomor plat mobil, merek mobil, harga, dan tanggal beli mobil. Selanjutnya kita buat user. Nah, sebelum kita buat user, kita login terlebih dahulu di MySQL melalui command prompt. Bisa lihat gambarnya. Kita lanjut. Setelah itu kita membuat user. Setelah login, create user root at localhost identified by 123. Setelah itu kita membuat database, create database DB data mobil. Kita lanjut. Setelah itu kita mengekspor tabel hasil rancangan ke server database dengan menu database dan database synchronization. Nah, kita klik database synchronization. Lalu pilih MySQL sebagai database dan kemudian klik New Database Connection. Setelah itu muncul seperti ini. Nah, setelah muncul seperti ini kita masukkan nilai sebagai berikut. Database namanya adalah DB data mobil, usernya root dan passwordnya 123. Setelah itu kita klik connect kalau sudah. Nah, setelah klik connect akan tampil seperti ini, jendela seperti ini. Nah, setelah tampil jendela seperti yang tadi di atas, selanjutnya klik tombol execute untuk mengekspor tabel ke server database MySQL dan akan tampil progress report seperti berikut. Kalau sudah seperti ini berarti sinkronisasi antara MySQL dan DB Designer sudah berhasil. Selesai. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.